Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, bahkan nikmat kesehatan. Hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga hari yang ke-14. Maka dari itu kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan dan kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan kalimatullah, menegakkan Islam, berjuang dengan harta, jiwa, raga, bahkan nyawanya, berjuang untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Maka dari itu kita sama-sama bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Ustadz cintai karena Allah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman. Iman asal katanya adalah amana yu'minu imanan. Dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan. Kemudian wahtisaban dengan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Iman di dalam ilmu fikih dari asal kata amana yu'minu imanan. Iman atasdiku bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu diyakini oleh hati. Jadi iman adalah amalan hati, pekerjaan hati. Amanu imanan. Kemudian wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, kemudian dilakukan dengan anggota tubuh kita. Maka dari itu amalan hati yang pertama yaitu iman, yakin, percaya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan tradisi, bukan. Ini benar-benar perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayo, di sini adalah perintah, bukan tradisi. Maka yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita.
Di pesantren ada seorang santri. Santri ini santri buluk ya. Kemudian di pesantren beliau sering diejek, sering dicaci, sering dihina oleh teman-temannya, bahkan dijauhin oleh teman-temannya. Kenapa? Sebab dia itu buluk. Akan tetapi dia tetap sabar, tetap menerima bahwa inilah ciptaan Allah. Saya adalah hamba Allah. Ketika suatu hari para guru dan ustadz memberikan ujian kepada santri-santri yang ada di pesantren, termasuk santri buluk tersebut. Perintahnya apa? Ujiannya apa? Mereka semua kelas tersebut diberikan perintah oleh ustadznya untuk menyembelih hewan. Silahkan sembelih hewan ini, jangan sampai ada yang tahu satupun. Akan tetapi apa? Mereka semua melakukan, teman-temannya melakukan. Ada yang disembelih di gua, ada yang disembelih di dalam ruangan yang gelap, ada yang disembelih di dalam rumah yang kosong, sehingga orang-orang tidak ada yang melihat satupun. Kemudian si santri buluk ini dia berpikir, walaupun orang lain tidak melihat, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ketika mereka sudah melakukan itu, kembali kepada gurunya dan melaporkan bahwa Ustadz, saya sudah nyembelih di goa, nggak ada satupun yang melihat. Pak Ustadz, saya sudah menyembelihnya di rumah yang kosong. Semuanya sudah laporan bahwa sudah menyembelih. Namun santri buluk ini, ayamnya atau bebeknya yang diperintahkan untuk disembelih tidak disembelih. Kemudian diketawakan, dicemooh oleh teman-temannya. Apa jawab santri buluk? Ya, saya tidak sembelih nih hewan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Anak-anak yang soleh dan soleha yang Ustadz cintai karena Allah. Yang kedua adalah ihtisab, wahtisaban atau ihtisab. Ihtisab artinya seseorang yang hanya ingin menghendaki Allah, yang ingin apa yang dilakukan hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang membalasnya, dan tidak mau dilihat oleh orang lain. Itu adalah ihtisab. Contoh, Imam Syafi'i ketika di dalam bulan Ramadan dia bisa menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Masya Allah. Itu usahanya. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah, kita harus berusaha, berdoa, dan ikhtiar. Kalau kita berdoa tanpa usaha, tanpa ikhtiar, itu bohong. Kalau kita berusaha, kemudian ikhtiar tapi tidak berdoa, itu sombong. Kita sudah berusaha, sudah berdoa tapi nggak ada ikhtiarnya, itu tidak mungkin. Contoh, kalau kita mau makan, ada makanan enak, minuman segar, kita berdoa, ya Allah, semoga makanan ini sampai ke mulut saya. Nggak akan. Ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah makan, tapi kita nggak ada usahanya, semoga keberkahan ini untuk saya, maka nggak jadi daging untuk kita. Oleh sebab itu kita sudah berdoa, kita ambil tuh makanan, kita makan, dan kita berdoa kepada Allah semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita. Itu, maka kita berdoa, berusaha, dan ikhtiar. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Ustadz cintai karena Allah.
itu adalah dua amalan hati yang kita harus terapkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah iman, percaya, yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan tradisi. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mengerjakan perintah ini lillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab artinya itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tidak karena siapa-siapa kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu untuk kita, agar nilai-nilai ibadah kita dinilai ibadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf, dan apabila ada kesalahan Ustaz mohon ampun kepada Allah dan kepada anak-anak sekalian. Fastabiqul khairat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.